Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis ini termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Dan 4.2 melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang muatan dan gaya listrik dan medan listrik. Yang pertama kita akan bahas tentang muatan listrik. Pasti kita pernah melakukan percobaan sederhana dengan mencoba menggosok-gosokkan sisir plastik ke rambut, kemudian didekatkan pada sobekan kertas. Apa yang akan terjadi pada sobekan kertas? Nah, sobekan-sobekan kertas akan terangkat dan menempel pada sisir seperti magnet. Fenomena tersebut berkaitan dengan listrik statis. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Di gambar ini ada sisir yang sudah digosokkan ke rambut dan didekatkan pada sobekan-sobekan kertas, maka sobekan-sobekan kertas ini akan terangkat. Kenapa ya bisa seperti ini? Nah, hal ini dikarenakan dalam sisir tersebut terdapat muatan listrik. Kenapa sisir bisa bermuatan listrik? Kita bahas ya nanti. Nah, dalam benda itu terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik, dan muatan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik, dan muatan sejenis akan tolak-menolak. Nah, di sini lihat ada gambar yang menggambarkan ya muatan negatif, netral, dan positif. Bisa dilihat ya, kalau yang muatannya negatif itu muatan tanda negatifnya atau muatan negatifnya lebih banyak daripada yang muatan positifnya. Sedangkan untuk netral itu sama jumlahnya. Sedangkan yang positif, muatan positifnya lebih banyak daripada yang negatifnya. Nah, lalu bagaimana sisir plastik yang digosokkan dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil? Sebelum sisir digosokkan dengan rambut secara satu arah, sisir tidak bermuatan listrik atau dalam artian netral. Jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Sisir yang tidak bermuatan listrik tersebut belum bisa menarik sobekan-sobekan kertas. Nah, begitu ya. Namun, setelah sisir digosokkan ke rambut, muatan negatif pada sisir berpindah ke rambut, sehingga muatan positif pada sisir lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah, pada saat tersebut, sisir dapat dikatakan sebagai benda bermuatan positif, sehingga sisir dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Paham ya? Jadi begitu caranya. Kenapa sisir yang digosok-gosokkan ke rambut bisa menarik kertas. Nah, sekarang gaya listrik atau hukum Coulomb. Sebuah muatan Q1 akan menimbulkan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya atau kedua yang berada cukup dekat dengan muatan Q1. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut disebut gaya listrik atau hukum Coulomb. Nah, muatan yang berlawanan akan menimbulkan gaya tarik-menarik dan muatan yang sejenis akan menimbulkan gaya tolak-menolak. Ini gambarnya ya. Jadi di sini digambarkan kalau muatan positif didekatkan dengan muatan negatif akan saling tarik-menarik. Muatannya berbeda. Kalau muatannya positif dengan positif atau sama, itu akan tolak-menolak. Begitu juga dengan negatif dengan yang negatif dengan negatif ketika didekatkan akan tolak-menolak. Nah, misal di sini ada F1, ada Q1, ada Q2. Yang Q1 negatif, yang Q2 positif. Nah, di sini digambarkan arah gayanya kemana? Arah gayanya saling mendekat. Sedangkan kalau yang negatif dengan negatif, arah gayanya menolak atau tolak menolak atau saling menjauh begitu. Nah, lalu bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan kedua muatan dan jarak antara kedua muatan tersebut? Melalui eksperimen gaya Coulomb,
maka akan didapat hubungan antara besar gaya kolom dengan jarak antar muatan dan besar muatan. Nah, ini bunyi hukum kolomnya adalah besar gaya kolom sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Gaya listrik adalah besaran vektor, sehingga secara matematis dapat dituliskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F-nya itu gaya kolom, K-nya itu konstanta gaya kolom yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan listrik benda 1, Q2 adalah muatan listrik benda 2, R adalah jarak dua muatan. Di sini bisa dilihat ya satuannya. Kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat min 4 kolom dan min 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik plus 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Hitung besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Gaya elektrostatis itu adalah gaya listrik atau gaya kolom itu. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan ke soal, di sini kita gambarkan dulu posisi A, B, dan C-nya. Nah, di sini kan dikatakan di soal itu titik A dan B berjarak 3 meter. Kita gambarkan A dan B jaraknya 3 meter. Masing-masing positif dan negatif ya, positif 4 dan negatif 1 di sini yang B-nya, A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, titik C terletak di antara A dan B katanya. Jadi C ini terletak di antara A dan B. Kita letakkan di sini. Berjarak 2 meter dari A. Jadi jaraknya itu 2 meter dari A. Nah, maka yang jarak A ke C itu 2 meter, maka yang C ke B itu adalah 1 meter sisanya. Karena kan dari A ke B-nya 3 meter. Gitu. Terus di sini kita lihat A dan C itu kan muatannya positif dan negatif. Positif, maka gaya C terhadap A itu akan si C itu akan menolak si A atau arahnya akan menjauhi A. Maka di sini arah panahnya atau arah gayanya ke kanan. Sedangkan FCB atau gaya C terhadap B itu karena muatannya plus dan min, maka muatan C akan mendekati muatan B, maka gayanya juga akan ke kanan. Jadi dua-duanya ke kanan gitu. Nah, muatan QC ditolak QA ke kanan karena kedua muatan sejenis, tetapi ditarik ke kanan oleh muatan QB karena berlawanan jenis. Jadi gaya elektrostatis FC-nya adalah gini ya. Di sini ada data-datanya kita tulis di sini. Nanti di sini FC karena tadi gayanya ke kanan dua-duanya, maka FC sama dengan FCA ditambah FCB. Nah, sama dengan karena tadi hukum kolom itu F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat, maka di sini juga nanti kita tulis K-nya bisa dikeluarkan ya. Karena nilai K-nya sama untuk FCA dan FCB, maka bisa ditulis seperti ini. Kita tulis di sininya untuk FCA itu C kali QA per RCA kuadrat ditambah QC kali QB per RCB kuadrat. Nah, K-nya kita tulis nilainya 9 kali 10 pangkat 9, QC-nya 3 kali 10 pangkat min 5, QA-nya 4 kali 10 pangkat min 4, RCA-nya 2 pangkat 2. Ya, ini. Sedangkan QC 3 kali 10 pangkat min 5, QB-nya 1 kali 10 pangkat min 4 per RCB-nya 1 dikuadratkan. Kita tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 4 12 kali 10 pangkat min 9. Min 9 ini dari mana? Dari sini 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 4 itu nantinya jadi 10 pangkat min 5 min tambah min 4 jadinya 10 pangkat min 9 per 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kali 1 3 kali 10 pangkat min 9 per 1. Di sini tulis ulang 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan 12 bagi 4 itu
3 dikali 10 pangkat min 9 ditambah 3 kali 10 pangkat min 9. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 tambah 3 itu 6 dikali 10 pangkat min 9. Hasilnya nanti 9 kali 6 itu 54 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9. 9 ditambah min 9 hasilnya 0, sedangkan 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 9 kali 6 54 dikali 10 pangkat 0 atau sama dengan 54 kali 1 ya, hasilnya tetap 54 Newton. Begitu kira-kira untuk hukum Newton, untuk hukum kolom. Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N/C atau dibaca Newton per kolom. Di sini ada gambar muatan positif dan di sini ada garis-garis gayanya. Garis-garis gaya ini menunjukkan adanya medan listrik. Nah, kalau untuk positif ini lihat arah panahnya keluar atau menjauhi. Ini ya muatan medan listrik muatan positif pada daerah-daerah yang jauh tak terhingga dari muatan lain. Jadi ini untuk jauh tak terhingga jaraknya. Nah, sedangkan di sini ada juga muatan yang negatif. Kalau muatan negatif lihat arah panahnya itu ke dalam atau mendekati muatannya, berbeda dengan yang muatan positif yang arahnya keluar. Kalau muatan negatif arahnya ke dalam. Jadi di sini kenapa ada garis-garis ini? Berarti garis-garis ini menunjukkan bahwa di sekitar ini ada medan listriknya, begitu. Medan listrik dapat menyebabkan muatan lain dalam medan listrik mengalami gaya tarik atau gaya tolak, bergantung pada apakah muatan sumber sejenis atau tak sejenis dengan muatan lain. Nah, di sini ada muatan positif dan negatif. Nantinya ini ada garis-garis gaya yang di mana muatan positif mendekati muatan negatif. Tuh ya, jadi saling mendekat. Nah, sedangkan di sini muatannya sejenis, misalnya muatannya positif dua-duanya, maka ini lihat kan positif itu tadi sifatnya itu menjauh ya, jadi arahnya keluar, maka ini juga positif keluar arahnya, ini juga sama keluar gitu. Besar gaya kolom atau gaya listrik yang bekerja pada muatan uji itu dibagi dengan besar muatan uji tersebut, didefinisikan sebagai besar kuat medan listrik pada lokasi muatan uji. Misal di sini ada muatan positif dan di sini ada muatan ujinya. Nah, muatan ujinya plus Q kecil, ini muatan sumbernya plus Q besar. Karena positif, lihat di sini garis-garis gayanya menuju keluar. Nah, sedang di mana nanti rumusnya itu adalah E atau medan listrik sama dengan F itu gaya kolom atau gaya listrik dibagi Q itu adalah muatan ujinya. Jadi gaya kolom yang tadi sudah kita bahas itu ya, medan listrik itu sama dengan gaya listrik dibagi Q yang kecil ini. Nah, melalui demonstrasi mengenai medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari suatu muatan menunjukkan bahwa besar kuat medan listrik berbanding lurus dengan besar muatan sumbernya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan dengan titik yang ditinjau. Kuat medan listrik pada suatu titik merupakan besaran vektor sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan K per R kuadrat kali R satuannya ya. Nih, karena ini menunjukkan kalau E itu adalah vektor satuannya ini. Di mana E adalah kuat medan listrik pada suatu titik, Q adalah muatan sumber, R adalah jarak antara titik dan muatan sumber, R kecil adalah vektor satuan yang menunjukkan arah medan listriknya.
Kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Dua buah muatan yaitu Q1 sama dengan 12 μ kolom dan Q2 sama dengan 4 μ kolom berada pada jarak 2 meter satu sama lain. Yang A, tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik A yang terletak di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Nah, di sini kita gambarkan dulu, sebelum mengerjakan soal kita gambarkan dulu. Di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Nah, muatan titik A katanya terletak di tengah-tengah kedua muatan di sini. Nah, coba kita lihat arahnya. A terhadap yang Q1, karena Q1-nya positif, tadi kan sifatnya kalau yang positif medan listriknya arahnya keluar atau menjauhi. Maka di sini A terhadap Q1 itu arahnya kemana? E-nya ke kanan atau menjauhi Q1. Nah, sedangkan A terhadap Q2, karena Q2-nya negatif, maka A-nya akan mendekati Q2-nya, jadi ke kanan juga. Jadi dua-duanya ke kanan, E1 ke kanan, E2 ke kanan. Nah, diketahui ini data-datanya dari soal, kita pindahkan ke sini biar lebih gampang. Nah, yang ditanyakan adalah besar dan arah kuat medan listrik pada titik A-nya berapa gitu. Nah, jadi E-nya sama dengan E1 ditambah E2. Kenapa ditambah? Karena dua-duanya ke kanan. Nah, E1 dan E2 searah, yaitu ke kanan. Nah, E sama dengan E-nya, E1-nya kita tulis K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, K-nya kita bisa pisah ya, atau bisa keluarkan. Karena nilainya sama, 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung Q1-nya berapa? 12 kali 10 pangkat 6 per R1-nya 1 kuadrat. Kenapa 1 kuadrat? Karena R-nya ini dari Q1 Q2 itu kan 2. Ini muatannya A-nya di tengah-tengah, maka dari A ke Q1 1 meter dan dari A ke Q2 1 meter juga. Maka di sininya 1 kuadrat. Ditambah yang Q2-nya 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 1 kuadrat. Kita hitung sama dengan, nanti kalau 12 tambah 4 itu berapa? 16. 16 kali 9, ini hasilnya 144 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat itu dari 10 pangkat 3 itu dari mana? Ini harusnya 9 ya, bukan negatif, berarti harusnya positif. Jadi 9 dikurangi 6 itu 3. Arahnya kemana? Arahnya ke muatan Q2, bisa dilihat dari sini ya. Ya, untuk tambahan, kenapa ini tidak negatif? Kan yang Q2-nya kenapa tidak negatif? Padahal di sini kan negatif ya. Kenapa tidak negatif di sini? Itu dikarenakan negatif ini hanya untuk menentukan arahnya saja. Jadi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan untuk menentukan arahnya kemana, begitu. Nah, paham tidak? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Kita lanjut ke yang B. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh sebuah elektron jika diletakkan pada titik tengah tersebut. Nah, sekarang yang ditanyakannya kalau elektron yang disimpan di tengah-tengahnya bagaimana? Nah, beda kasusnya ya kalau elektron. Karena elektron itu negatif, maka positif kan elektron negatif, ini kan positif ini negatif. Nah, maka nanti akan, karena positif dan negatif berlawanan, maksudnya berlawanan jenis, maka akan saling mendekat. Jadi ke sini, ke kiri F1-nya. Dan F2-nya karena elektronnya negatif, ini juga Q2-nya negatif, maka akan tolak-menolak atau menolak. Jadi bukan menjauhi muatan Q2, maka ke kiri juga. Nah, jadi F1-nya ke kiri, ke F2-nya juga ke kiri. Dimana tadi kan E itu sama dengan F per Q, maka F sama dengan Q kali E, sama dengan nilai Q-nya atau muatan elektron itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat 19 dikali E-nya. Tadi E-nya kita sudah dapatkan di yang A, di poin A, yaitu 144 dikali 10 pangkat 3.
Maka hasilnya sama dengan 230,4 dikali 40 pangkat min 6 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke arah muatan Q1. Begitu ya untuk pembahasan atau contoh soal medan listrik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk hari ini cukup sekian belajarnya. Coba disimak kembali materi ini dengan seksama. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lewat WA. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.